saya tadi punya prinsip, sekali saya pacaran saya harus nikah sama dia. Ibu saya itu udah wanti-wanti ke saya, karena ibu saya itu juga menderita ya sebetulnya. Cinta adalah milik setiap manusia, dan romantisme cinta bukan hanya menjadi milik para pujangga. Seorang aktivis yang juga bergelut dengan aktivitas partai ternyata juga bisa memiliki kisah cinta nan romantis tanpa kehilangan sikap tegasnya. Begitulah kisah cinta Ananta Wahana, politisi dari PDIP, bertaut dengan Radiati sang istri. Enggak romantis sih, tapi laki-laki yang sosok laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Memang sangat keras. Saya sudah menikah, pacaran 5 tahun, saya sudah menikah 27 tahun dan hampir 32 tahun. Dia punya kemauan yang sangat keras, kemudian tanggung jawab yang pokoknya saya pasti bisa gitu. Nah, itulah yang membuat saya jatuh cinta sampai sekarang. Cinta pertama saya dan terakhir deh. Ya, jadi kalau bicara mengenai cinta gitu, itu kadang-kadang sebagai seorang aktivis pada saat itu sebagai seorang mahasiswa kita kepingin pamer gitu. Ya kan, pamer dekat dengan perempuan dan sebagainya kan gitu. Dengan 1, 2 dan sebagainya. Tetapi ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi istri, harus yang terbaik. Pria tidak dinilai dari omongannya, melainkan dari sikap dan tindakannya. Begitulah nasihat sang mertua kepada Ananta Wahana, aktivis sekaligus politisi. 3 hari berjanji akan datang meminang Radiati. Selama itu pula Ananta muda mempersiapkan hati demi mendapat perhatian calon mertua sekaligus gengsi kepada orang sekitar. Kebetulan keluarganya ini kan berpacaran dengan orang-orang yang artinya punya kelas, ya kan, punya kelas. Sehingga saya hanya memikirkan bagaimana supaya saya dipikirkan mendapatkan tempat di keluarganya Radiati ini. Makanya saya datang ke kepala cabang BNI 46 Solo, saya minta agar saya dilamarkan. Tujuannya apa? Supaya setidaknya diketahui oleh masyarakatnya di kampungnya bahwa Radiati ini ternyata juga dilamar orang yang tidak sembarangan gitu loh. Babak baru dalam kehidupan Radiati sebagai seorang istri dari aktivis sekaligus kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimulai pada 22 Februari 1992, di mana sebuah resepsi pernikahan berubah menjadi forum berkumpulnya para aktivis. Hajatan kami itu dipakai untuk forum ketemu kan gitu ya kan, ketemu aktivis-aktivis. Setidaknya kalau untuk konsumsi dia sudah nggak perlu nyari lagi gitu loh ya. Kita pasok saja kan gitu. Saya tadi punya prinsip, sekali saya pacaran saya harus nikah sama dia. Ibu saya itu udah wanti-wanti ke saya, karena ibu saya itu juga menderita ya sebetulnya. Karena 3 periode bapak saya jadi anggota DPR, kan ibu saya itu juga banting tulang untuk menghidupi ekonomi keluarga. Nah, ketika saya berpacaran dengan seorang aktivis, dia tanya lagi, "Dok, kowe tenan pacaran karo wong politik gitu? Pikiran, Dok." Kalau zaman mertua saya itu orientasinya seluruh penghasilannya untuk kepentingan masyarakat. Kalau kita mesti harus juga sudah mulai diatur lah, ya kan? Boleh untuk kepentingan rakyat, boleh untuk kepentingan partai, tetapi keluarga juga tidak boleh ditinggalkan. Ternyata cinta bukan hanya urusan gengsi semata, tetapi mencakup urusan hati dan perasaan. Dalam sebuah orasi lantang yang keluar dari mulut Ananta muda di kampus Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah, terdengar bagai mantra cinta di telinga Radiati. Rupanya, itu menjadi bagian trik Ananta untuk menarik hati sang pujaan.
ketika saya kenal dia, saya kan tadi ngomong, semua cewek itu kelepek-kelepek. Bahkan sampai ketika dia orasi, itulah yang membuat saya jatuh cinta. Itu dia sudah pengurus PDI di Solo. Dan kami tidak kemudian ada semacam deklarasi pernyataan bahwa ya kita saling cinta, enggak. Kita prinsipnya jalan saja, kita tahu sama tahu lah, kira-kira semacam itu. Meski tidak ada uang, transportasi dan hiburan pun terbatas, namun hal itu tidak menjadi halangan bagi Ananta dan Radiati untuk menciptakan kenangan manis selama menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN di Wonogiri, Jawa Tengah. Dan kini kenangan itu kembali terlintas di benak Radiati. Di Wonogiri itu tempat favorit di mana kita memang jadi pacarannya susah gitu, terus ketemunya susah banget. Ketika kita ketemu seneng banget. Dulu, oh kamu yang marahin saya terus, dia marahin saya tuh. Dan ya di Wonogiri. Terus yang kedua kita suka makan sate di Nonongan ya. Oh ya itu. Pak Banjir ya. Pak Banjir itu tuh. Kita dulu nggak punya duit tapi bahagia banget. Kebetulan KKN-nya kita bareng. Iya KKN-nya tuh di Wonogiri waktu itu. Sama-sama Wonogiri. Tetapi kecamatannya berbeda. Dan itu saya kecamatan paling barat. Paling dekat dengan Solo. Kalau istri saya ini, waktu itu pacar saya ini paling timur. Jadi kalau kita pulang ke Solo, kita makan di situ lagi. Terus kamu dulu jatuh di sini waktu itu. Dulu motor dia jelek banget kalau nyampe ini saya gitu. Tapi kita naik motor, terus kita beli es di situ ya. Namanya es Nini Tromong. Sampai sekarang masih ada.